Hai, kembali lagi pada segmen Criminal Mind. Saya akan melanjutkan membaca buku Criminal Mind, The Book of Serial Killer, yang berisi profil psikologis para pembunuh berantai. So, let's begin. I just read it. Ted Bundy, pembunuh yang kejam namun mempesona. Profil Ted Bundy, nama lengkap Theodore Robert Cole Bundy, lahir 24 November 1946 dan meninggal pada 24 Januari 1989 pada usia 42 tahun, dihukum mati melalui kursi listrik. Tuduhannya adalah penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, dan mutilasi. Jumlah korban mengakui 30 orang, tapi korban asli diperkirakan lebih dari 100 orang. Profil korbannya adalah wanita, usia muda, dan mahasiswi. Lokasi pembunuhan ada di 7 negara bagian Amerika, dari Washington hingga Florida. I don't feel guilty for anything. I feel sorry for people who feel guilt. Ted Bundy. Bermodalkan paras yang tampan serta bermulut manis, tidak ada yang mengira bahwa ia adalah seorang pembunuh berantai yang kejam dan sadis. Ted Bundy adalah salah satu dari penjahat yang paling terkenal di Amerika pada abad ke-20. Ia didakwa telah menculik, memperkosa, membunuh, bahkan memutilasi para korbannya yang sebagian besar merupakan para wanita muda. Jadi siapa sebenarnya Ted Bundy? Terlahir dengan nama Theodore Robert Cole, Ted Bundy tidak pernah mengenal siapa ayahnya yang sebenarnya. Ia lahir dari hubungan di luar pernikahan dari keluarga yang padahal sangat taat dengan agama. Kelahiran Ted cukup memilukan bagi keluarganya yang religius. Oleh karena itulah, ia dibesarkan dan diakui sebagai anak dari kakek dan neneknya. Sedangkan ibu kandungnya pada awalnya diperkenalkan sebagai kakaknya. Berdasarkan keterangan dari bibinya dan suatu wawancara, Ted sudah menunjukkan ketertarikan pada hal yang aneh seperti benda tajam sejak usia 3 tahun. Ted bahkan pernah mengelilingi bibinya dengan pisau dan kemudian menampilkan senyuman yang aneh. Ted juga sering bicara sendiri tanpa ada kehadiran orang lain di sana. Fase mental breakdown. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ibunya menikah lagi dengan Johnny Culpeper Bundy, seorang koki di sebuah rumah sakit, dan Ted mendapatkan nama belakang Bundy dari ayah tirinya. Ia kemudian mengetahui bahwa orang yang selama ini dikenalnya sebagai kakak adalah ibu kandungnya sendiri. Dari sinilah ia mulai mengalami kejatuhan mental setelah mengetahui bahwa ia dibesarkan melalui sebuah kebohongan besar. Ted juga mulai menjadi pendiam dan mengisolasi diri sendiri. Latar belakang pendidikan. Setelah lulus dari SMA pada tahun 1964, Ted Bundy melanjutkan pendidikannya dan lulus dengan sangat baik di Universitas Washington, jurusan psikologi. Pengetahuannya akan ilmu psikologi dan perilaku manusia jugalah yang membuatnya mudah untuk mempengaruhi dan memperdayai para korban. Banyak dokumentasi yang menyatakan bahwa disinilah ia bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Stephanie Brooks, teman sekelas ketika kuliah yang sampai kini identitasnya sebenarnya belum diketahui atau dirahasiakan. Stephanie Brooks diketahui adalah obsesi dari Ted Bundy. Hal ini dikarenakan semua korban pembunuhan memiliki ciri yang sama dengannya, dari profil, kemudian usia, bentuk rambut, dan juga wajahnya. Ted Bundy pernah mengalami penolakan dari Stephanie Brooks karena status sosial dan ekonominya yang dianggap tidak setara untuk menjalani hubungan.
Ketika itu, Ted Bundy digambarkan sebagai orang yang kekanak-kanakan dan tidak memiliki ambisi terhadap masa depan. Selain latar belakang psikologi, Ted juga melanjutkan pendidikannya dan mengambil jurusan hukum. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya sampai lulus, tapi diketahui bahwa ia menjadi pembela atau pengacara bagi dirinya sendiri dalam kasusnya setelah sempat berselisih paham dengan pengacara yang diberikan oleh pengadilan. Latar belakang pekerjaan. Ketika berusia 15 tahun, Ted sempat menjadi pengantar koran sebelum berangkat ke sekolahnya di Woodrow Wilson High School. Dan selama itu ia tercatat pernah ditangkap polisi setidaknya 2 kali atas dugaan pencurian. Pada tahun 1971, Ted mengambil pekerjaan di Seattle Suicide Hotline Crisis Center sebagai sukarelawan suportif untuk mereka yang ingin bunuh diri. Dengan kemampuan komunikasi dan bicaranya yang sangat baik, Ted menjadi cukup populer dengan pekerjaannya saat itu. Banyak dari orang yang menghubungi hotline tersebut merasa nyaman ketika berbicara dengannya. Setelah lulus kuliah di tahun 1972, ia bergabung dan menjadi juru kampanye gubernur, dan mereka memenangkan pemilihan tersebut. Ia pun mendapatkan jabatan sebagai asisten direktur di Komite Penasihat Pencegahan Kejahatan Seattle. Sebuah ironi, karena beberapa tahun setelahnya, Ted menjadi salah satu pelaku kejahatan terbesar di 7 negara bagian. Balas dendam pada cinta pertama. Ketika karirnya mulai menanjak, Ted Bundy kembali menyatukan hubungannya lagi dengan Stephanie Brooks. Stephanie juga terkesan dengan perubahan, karir, dan prestasi Ted yang saat itu fokus pada dunia politik, walaupun masih ada di usia yang sangat muda. Ketika berhubungan dengan Stephanie, Ted juga sedang menjalin hubungan dengan Elizabeth Kluver, seorang janda yang bekerja di sebuah universitas. Stephanie dan Ted sempat tinggal bersama dan membicarakan pernikahan, sampai-sampai Stephanie mengenalkan Ted sebagai tunangannya. Namun, pada tahun 1974, Ted secara tiba-tiba memutuskan semua komunikasinya dengan Stephanie dan mencampakkannya. Dari keterangan Stephanie, Ted seperti bicara seakan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka berdua. Ia seperti menjadi orang yang berbeda. Dalam sebuah interview, Stephanie menyimpulkan bahwa Ted memang sengaja merencanakan untuk berhubungan kembali dengannya dan membuatnya tertarik serta jatuh cinta, baru kemudian memutuskannya sebagai bentuk pembalasan dendam atas penolakan yang dialami Ted di masa kuliah dulu. Kasus yang mulai terungkap. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Ted Bundy mulai melakukan aksi kejinya. Dalam beberapa keterangan kepolisian, ia tidak pernah benar-benar menceritakan urutan kejadian yang pasti. Ia seringkali mempermainkan polisi dengan keterangan yang terus berubah-ubah. Bahkan, ia baru mengakui melakukan semua kejahatannya di saat-saat terakhir sebelum menerima eksekusi hukuman mati melalui kursi listrik. Ia mengakui sekitar 30 pembunuhan, tapi keterangannya masih diragukan. Banyak yang yakin korbannya lebih banyak dari itu, bahkan mencapai lebih dari 100 orang. Pada tanggal 16 Agustus 1975, Ted ditangkap oleh seorang polisi bernama Bob Hayward yang sedang melakukan patroli. Di sana, Ted disebutkan mencurigakan karena berkeliling di area pemukiman pada waktu subuh dan meninggalkan daerah itu dengan kecepatan tinggi. Karena curiga, Ted pun akhirnya diperiksa. Dan setelah digeledah, polisi menemukan beberapa barang bukti seperti topeng, linggis, borgol, tali, dan kantung sampah. Awalnya polisi mengira Ted adalah perampok yang ingin beraksi di sekitar pemukiman tersebut. Namun, tanpa diduga, kejahatan besar pun akhirnya mulai terungkap. Penculikan dan barang bukti. Seorang detektif bernama Jerry Thompson mengingat deskripsi mobil Ted sebagai ciri dari tersangka kasus penculikan terhadap seorang wanita bernama Carol DeRonge pada November 1974. Dalam penyelidikan lebih lanjut, tempat tinggal Ted juga sempat digeledah dan ditemukan beberapa bukti. Namun, tidak cukup kuat untuk mendakwanya. Akhirnya, ia dibebaskan. Namun, masih dalam pengawasan polisi. Selanjutnya, polisi juga melakukan wawancara terhadap Elizabeth Kluver, kekasihnya saat itu. Dalam keterangannya, Elizabeth menyatakan bahwa ia sering menemukan benda mencurigakan, seperti pisau daging yang tidak pernah digunakan untuk memasak, pisau bedah, sarung tangan, dan pakaian wanita di dalam apartemennya. Elizabeth juga menyatakan pernah mendapatkan ancaman pembunuhan dari Ted, serta mengalami kehilangan beberapa barang berharga.
Keterangan itu pun menguatkan kembali dugaan kriminal dan polisi mulai melakukan penyelidikan dengan lebih agresif. Bukti DNA rambut dari korban. Pada bulan September 1975, Ted menjual mobil VW-nya. Polisi mengetahui dan menyitanya. Dibantu oleh tim forensik dari FBI, akhirnya mereka menemukan sampel rambut milik Karen Eileen Campbell, Melissa Smith, dan Carol DeRonge, 3 orang korban yang teridentifikasi. Seorang saksi juga mengkonfirmasi bahwa Ted pernah menyamar menjadi seorang petugas kepolisian dalam kasus penculikan Carol DeRonge. Melalui penyelidikan kasus yang panjang, pada akhirnya di bulan Juni 1976, Ted dijatuhkan hukuman penjara 15 tahun dalam kasus penculikan dan penyerangan. Melarikan diri dari penjara. Ted Bundy tercatat 2 kali melarikan diri dari penjara. Yang pertama adalah pada tanggal 7 Juni 1977 ketika ia menghadiri sidang pembelaannya di sana. Ia juga menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ia tidak diborgol. Pada saat jeda dalam persidangan, ia meminta izin untuk mengunjungi perpustakaan di gedung pengadilan tersebut dalam rangka meneliti lebih lanjut mengenai kasusnya. Ketika ia tertutup oleh rak buku perpustakaan dan penjaga tidak melihatnya, ia membuka jendela dan melompat untuk melarikan diri. Ia menjadi buron selama 6 hari dengan kaki kanan terluka. Ia pun mencuri makanan untuk bertahan hidup, sampai pada akhirnya tertangkap kembali oleh polisi. Ted kemudian dikirim ke penjara Garfield County. Di sana ia mengabaikan saran dari para teman dan pengacaranya untuk tetap tinggal karena ada kesempatan untuk bebas dari kasus. Ia malah mulai menyusun rencana baru untuk kabur lagi. Setelah mendapatkan dana penjara, gergaji besi dari napi lain, uang $500 yang dia kumpulkan selama 6 bulan terakhir, ia juga menurunkan berat badannya sebanyak 16 kg. Setiap malam ketika napi lain sedang mandi, Ted menggergaji bagian atas selnya dan membuat lubang untuk melarikan diri. Pada tanggal 30 Desember, ketika beberapa staf penjara sedang berlibur akhir tahun, Ted menumpuk buku-buku dan menutupnya dengan selimut, seolah-olah dia seperti sedang tidur. Kemudian dia naik ke langit-langit dan mengikuti rute yang sudah dia persiapkan sebelumnya. 17 jam kemudian, staf penjara baru mengetahui bahwa Bundy sudah kabur. Penyamaran dan pembunuhan lagi. Salah satu alasan Ted sulit untuk ditemukan dalam aksinya melarikan diri adalah kemampuannya untuk menyamar dan berbaur dengan lingkungan sosial bagaikan bunglon. Jadi beberapa orang yang berinteraksi dengannya tidak menaruh curiga bahwa ia adalah pembunuh berdarah dingin yang sedang mengincar mangsa. Dalam beberapa aksi pembunuhan, ia juga tercatat pernah menyamar sebagai seorang petugas polisi, petugas pemadam kebakaran, dan juga mahasiswa ataupun pelajar dengan nama dan penampilan yang berbeda-beda di masing-masing penyamaran. Setelah sukses melarikan diri untuk kedua kalinya, Ted sampai ke Michigan dengan menggunakan kereta api. Ia kemudian mencuri sebuah mobil dan menuju ke Florida. Di sana ia menyamar sebagai mahasiswa bernama Chris Hagen. Dalam pernyataannya, pada awalnya ia sempat ingin mencari pekerjaan yang legal dan menghindari kegiatan kriminal agar tidak tertangkap kembali oleh polisi. Namun, karena semua pekerjaan menuntut verifikasi identitas, akhirnya ia melakukan pencurian di beberapa swalayan setempat. Pada tanggal 15 Januari 1978, hanya dalam waktu seminggu sejak kedatangannya di Florida, Ted akhirnya memasuki kawasan Florida State University, tepatnya di asrama wanita Chi Omega, dan sekitar jam 2.30 dini hari, ia memukul dan membunuh 2 mahasiswa yang sedang tertidur pulas, yaitu Margaret Bowman, 21 tahun, dan Lisa Levy, 20 tahun. Para korbannya itu bahkan mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Ia kemudian pergi ke kamar sebelah tempat Karen Chandler dan Kathy Cleaner, memukuli dan menganiaya keduanya dan meninggalkan mereka dalam keadaan luka parah karena ada lampu mobil yang menerangi kamar mereka yang membuat Ted kabur. Setelah meninggalkan Chi Omega, Ted memasuki rumah yang tidak jauh dari sana. Ia melukai seorang mahasiswi lagi. Ia bahkan membuat mahasiswi tersebut menjadi tuli permanen. Modus awal dalam melakukan berbagai kejahatan. Ted Bundy menarik simpati para wanita muda dengan berpura-pura terluka. Ia biasanya menggunakan gips palsu di tangannya atau menggunakan tongkat penyangga di kakinya sebagai wujud kelemahan.
Setelah itu, dengan rayuan dan mulut manisnya, ia meminta korbannya yang adalah wanita muda untuk membantunya mengambilkan buku yang terjatuh atau menyeberangi jalan. Ia memanfaatkan kebaikan mereka. Ketika korbannya mendekati mobil VW yang biasa digunakan untuk aksinya, ia lalu memukul korban dengan besi atau benda keras lainnya, memborgol, lalu kemudian menculik para korbannya itu. Ia kemudian melakukan berbagai tindakan keji, mulai dari penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, mutilasi, bahkan ia juga sering melakukan hubungan seksual dengan mayat korbannya atau nerkofilia. Kejahatan brutal dan penangkapan. Ted Bundy semakin menjadi-jadi dan terus memakan korban dari aksinya. Ia bahkan menculik seorang siswi SMP bernama Kimberly Lynch yang masih berusia 12 tahun. Kimberly mengalami penganiayaan, pemerkosaan sampai akhirnya dibunuh dan dibuang di kandang babi. Pada akhirnya, di tanggal 15 Februari 1978, aksi Ted pun berakhir setelah ia diberhentikan oleh polisi yang sedang patroli dan curiga dengannya, sama seperti pada penangkapan pertama. Sempat terjadi perlawanan, tapi akhirnya ia berhasil dilumpuhkan. Di dalam mobil VW curian yang ia gunakan, polisi menemukan 3 set ID card mahasiswi, 21 kartu kredit curian, televisi curian, dan juga kostum yang digunakan oleh Ted ketika menyamar menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. David Lee adalah petugas kepolisian yang menangkapnya saat itu, dan ketika ditangkap, Ted sudah masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari oleh FBI. Kasus fenomenal dan pernikahan. Selain karena jumlah korban yang banyak dan juga tindakan keji yang dilakukannya, kasus ini menjadi viral karena merupakan kasus pembunuhan pertama yang disiarkan televisi secara nasional di Amerika Serikat. Bahkan, kasus ini diliput oleh 250 wartawan yang berbeda dari 5 benua. Ted Bundy pun menjadi terkenal karena ia sendirilah yang menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Pesona kecakapannya dalam bicara dan ketampanannya juga membuat beberapa orang yang menyaksikan sidangnya menjadi mengidolakannya. Walaupun tetap sebagian besar masyarakat mengutuk dan membenci atas tindakan yang dia lakukan. Satu hal yang juga cukup fenomenal dalam kasusnya adalah Ted melakukan pernikahan ketika persidangan sedang berlangsung. Carol Ann Boone, yang merupakan mantan rekan kerja dan saksi dalam persidangan saat itu, menerima lamaran Ted, dan menurut hukum yang berlaku di negara bagian Florida, mereka menjadi pasangan suami istri yang sah. Pada tanggal 10 Februari 1980, pada putusan persidangan, Ted akhirnya dijatuhi hukuman mati untuk ketiga kalinya dengan media, kursi listrik, dan eksekusinya dilakukan 9 tahun kemudian. Kasus pembunuh berantai lain yang terungkap. Ted sempat ingin melakukan aksi melarikan diri untuk ketiga kalinya, namun tidak berhasil setelah penjaga menemukan gergaji besi. Ia kemudian dipindahkan ke sel dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Ia juga sempat terlibat dengan aksi pemukulan antar geng sesama terpidana hukuman mati, dan ditemukan bertukar surat dengan John Hinckley, seorang penjahat yang melakukan percobaan pembunuhan pada Presiden Amerika saat itu. Pada bulan Oktober 1984, Ted bekerja sama dengan Robert D. Kipple, seorang mantan petugas penegak hukum dan seorang detektif independen. Mereka berbagi pengetahuan mengenai profiling seorang pembunuh berantai lainnya, Gary Ridgway, yang dikenal sebagai Green River Killer, yang telah menewaskan setidaknya 50-70 korban. Ted memberikan analisanya mengenai profil psikologis, motivasi, dan perilaku pembunuh tersebut. Ia juga bahkan memberikan saran agar polisi menunggu di tempat pelaku menguburkan jasad korban yang masih baru, karena pelakunya akan kembali. Dan hal tersebut ternyata benar. Pada akhirnya Green River Killer pun tertangkap. Pengakuan yang tersirat. Walaupun Ted tidak pernah mengaku bahwa ia telah melakukan kejahatan sampai pada hari terakhir hukuman matinya, ia sempat beberapa kali menerima kunjungan untuk wawancara. Ketika ia berbincang dengan Stephen Mikot dan Hugh Ainsworth, dua orang jurnalis yang juga menulis buku tentangnya, dalam sesi tersebutlah ia juga pertama kali menceritakan rincian mengenai kejahatan dan proses berpikirnya dalam melakukan berbagai tindakan. Namun yang menarik, di sana Ted berbicara layaknya orang ketiga, atau ia berbicara seperti menceritakan tentang orang lain
Hal ini diduga ia lakukan untuk terhindar dari pengakuan diri bahwa ia sudah melakukan berbagai kejahatan yang kejam. Dalam suatu wawancara, Ted pernah menceritakan kepada agen khusus dan profiler kriminal dari FBI, William Heckmeyer, bahwa ada kepuasan yang mendalam yang tidak dapat dijelaskan yang ia dapatkan ketika melakukan serangkaian pembunuhan, dan Ted juga menjelaskan bahwa ia melakukan pembunuhan bukan karena kekerasan, kejahatan, ataupun nafsu. Setiap korban yang dibunuh pada akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Ted yang pada awalnya adalah seorang pembunuh yang amatir, impulsif, dan membunuh karena nafsu semata, tapi kemudian ia menjadi seorang pemangsa yang benar-benar mencari korbannya. Hukuman dan kematian. Menjelang hari eksekusi matinya melalui kursi listrik, Ted Bundy pada akhirnya mengakui pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Ia bahkan menjelaskan dengan detail bagaimana caranya melakukan penculikan, pembunuhan, dan letak mayat para korban yang belum ditemukan. Ted juga mengaku kepada detektif kepolisian bahwa ia melakukan lebih banyak pembunuhan daripada yang selama ini dituduhkan kepadanya. Ia kemudian meminta waktu tambahan sebelum dieksekusi untuk menjelaskan mengenai beberapa detail yang sebelumnya ia sembunyikan. Pihak pengadilan menyatakan bahwa ini adalah strategi baru dari Ted Bundy dalam rangka memperpanjang hidupnya. Ia juga sempat melakukan negosiasi ke berbagai pihak termasuk pengadilan dan juga keluarga korban, namun hasilnya tetap sia-sia. Eksekusi tetap akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ted Bundy pada akhirnya dieksekusi dan meninggal pada tanggal 24 Januari 1989 pada jam 7.16 pagi. Menurut keterangan beberapa saksi, ia menangis dengan keras sebelum kursi listrik akhirnya dinyalakan dan ia menerima hukuman atas perbuatannya. Kematiannya disambut gembira oleh ratusan orang, termasuk para keluarga korban dan pihak kepolisian. Jasadnya dikremasi dan abunya disebar di tempat yang dirahasiakan. Media lokal sempat memberitakan bahwa ia mati dengan wajah yang tersenyum. Para korban yang teridentifikasi. Meskipun jumlah korban yang sebenarnya masih misteri, Ted Bundy sempat mengakui setidaknya 30 pembunuhan yang ia lakukan, dan pihak kepolisian menyelidiki 40 kasus yang serupa dengan modus dan ciri khas Ted Bundy. Berikut adalah beberapa korban yang teridentifikasi. Yang pertama adalah Karen Spark atau Johnny Lance, 18 tahun, 4 Januari 1974. Dikenal juga dengan nama Johnny Lance. Kejadian ini berlangsung di daerah Seattle, Washington. Karen dipukul dan dilecehkan secara seksual ketika sedang tidur. Ia ditemukan oleh seorang teman terbaring dengan penuh darah di atas ranjangnya. Pada organ vitalnya tertancap batang logam yang juga digunakan untuk memukul kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Beruntungnya Karen masih selamat dan bertahan hidup meskipun ia mengalami kerusakan di bagian organ dalam dan juga pendarahan pada otak. Linda Ann Healy, 21 tahun, 1 Februari 1974. Masih di daerah Seattle, Linda menghilang tanpa jejak. Hal ini pertama diketahui oleh teman sekamarnya yang mendengarkan alarm yang tidak juga mati seperti biasanya. Kamar Linda sudah rapi namun pintu tidak terkunci, dan sepeda yang biasanya digunakan untuk bekerja masih ada. Orang tua Linda melapor kepada polisi dan ditemukan sarung bantal dan sprei yang penuh darah. 1 tahun setelah menghilang, akhirnya Linda ditemukan, namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan terdapat tanda pemukulan yang keras pada bagian kepalanya. Donna Gail Manson, 19 tahun, 12 Maret 1974. Sekitar jam 7 malam, Donna keluar meninggalkan kamarnya dan berjalan untuk menghadiri konser jazz di kampusnya, The Evergreen State College. Ia kemudian diculik ketika sedang berjalan. Ted mengakui bahwa ia telah membunuh Donna. Ia juga sempat membakar kepala Donna yang sudah terluka di perapian. Kerangka mayat Donna pada akhirnya ditemukan sekitar 1 tahun kemudian di Taylor Mountain, tempat Ted menyimpan jenazah beberapa korbannya. Susan Eileen Rancourt, 18 tahun, 17 April 1974. Jenazah Susan juga ditemukan di Taylor Mountain. Ia terakhir terlihat jam 8 malam setelah menemui seorang penasehat pekerjaan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukannya menjelang liburan akhir semester. Ia seharusnya menonton bersama dengan temannya pada jam 9 malam, namun tidak pernah menunjukkan diri. Ted mengakui telah menculik dan juga membunuhnya. Roberta Kathleen Park, 22 tahun, 6 Mei 1974,
Kejadian berlangsung di Corvallis, Oregon. Roberta diculik dan dibunuh ketika ia ingin meminum kopi bersama dengan seorang teman. Di hari yang sama, ayah Roberta sempat mengalami serangan jantung setelah bertengkar dengannya. Tengkorak Roberta juga ditemukan di tempat yang sama dengan korban sebelumnya. Brenda Carol Ball, 22 tahun, 1 Juni 1974. Brenda menghilang ketika sempat dilihat oleh temannya berbincang dengan seorang laki-laki di tempat parkir. Ia berencana untuk menemui teman-temannya di suatu daerah yang disepakati. Namun, ia juga menghilang. Pada awalnya teman-temannya tidak menaruh curiga, sampai akhirnya Brenda menghilang hingga 19 hari. Tengkorak kepalanya juga ditemukan di tempat yang sama dengan korban sebelumnya. Georgian Hawkins, 18 tahun, 11 Juni 1974. Korban lain dari Ted yang dibunuh dengan cara dicekik, ia diculik ketika sedang berjalan menuju asrama kampus. Ted berpura-pura terluka dan meminta korbannya untuk membawakan tas, sampai pada akhirnya ia dipukul hingga tidak sadarkan diri, baru kemudian diculik. Di malam kejadian, Georgian memang pulang lebih dulu dari sebuah pesta karena ingin belajar sebelum ujian keesokan harinya. Mayat Georgian tidak jauh dari Lake Semimis State Park. Janice Ann Ott, 23 tahun, 14 Juli 1974. Janice adalah seorang pekerja sosial yang diculik pada siang hari di Lake Semimis State Park. Terakhir, ia terlihat sedang menolong seorang laki-laki yang diduga adalah Ted Bundy. Janice sempat menulis pesan kepada suaminya bahwa ia akan kembali pada jam 4 sore, namun tragisnya ia tidak pernah kembali. Sampai akhirnya mayatnya ditemukan tidak jauh dari tempat ia diculik. Dennis Mary Neslund, 22 tahun, 14 Juli 1974. Berselang 4 jam setelah menculik Janice, masih di tempat yang sama, Ted kembali mencari mangsanya. Kali ini Dennis yang menjadi korbannya. Ketika ia sedang piknik bersama dengan teman dan pacarnya, Dennis memisahkan diri dari rombongan dan menuju ke toilet, namun ia tidak pernah kembali setelah itu. Mayatnya juga ditemukan di tempat yang sama, tidak jauh dari lokasi penculikan. Nancy Wilcox, 16 tahun, 2 Oktober 1974. Ted Bundy berpindah dari Washington ke Utah, Colorado. Korban pertamanya adalah Nancy, seorang cheerleaders dari Olympus High School yang masih berusia sangat muda. Diserang lalu kemudian dicekik ketika ia sedang mengendarai mobil sendirian. Ted menyatakan bahwa mayatnya ditinggalkan di daerah Salt Lake City, namun hingga kini belum juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Melissa Ann Smith, 17 tahun, 18 Oktober 1974. Melissa adalah seorang anak dari seorang kepala polisi. Ia sempat diperingatkan akan bahaya dan teror yang sedang mengancam oleh ayahnya sendiri. Ia terakhir terlihat bersama dengan teman-temannya di sebuah kedai pizza. Namun, setelahnya ia tidak pernah kembali pulang. Mayatnya kemudian ditemukan pada 27 Oktober 1974 dengan sejumlah bekas jeratan pada leher. Laura Ann Aime, 17 tahun, 31 Oktober 1974. Laura menghilang pada malam Halloween. Ia diculik dan dibunuh ketika sedang berjalan sendirian di malam hari. Sepulangnya dari sebuah kafe, mayatnya baru ditemukan 1 bulan setelahnya di pinggiran sebuah sungai oleh seorang pejalan kaki yang sedang lewat. Ketika ditemukan, Laura dalam keadaan tidak berbusana dan juga memiliki bekas penganiayaan dan juga pemerkosaan. Carol Deronge, 18 tahun, 8 November 1974. Carol adalah korban yang berhasil selamat dari Ted Bundy. Ia melarikan diri setelah diculik, diborgol, dan diancam menggunakan linggis. Sepasang suami istri menemukan Carol dan akhirnya membawanya ke kantor polisi terdekat. Carol mulanya diperdaya oleh Ted yang berpura-pura melihat pencuri mobil Carol. Ted membujuk Carol untuk ikut dengannya untuk melaporkan kejadian pencurian. Kemudian pada akhirnya ia diculik. Debra Jean Ken, 17 tahun, 8 November 1974. Di hari yang sama, setelah gagal menculik Carol, Debra tidak pernah kembali ke rumah setelah menjemput adiknya dari tempat ice skating. Ia diculik dan dibunuh oleh Ted seusai menyaksikan sebuah drama sekolah. Penduduk sekitar setempat mendengar suara teriakan pada jam 11 malam, namun tidak menemukan apapun. Sampai saat ini, mayat Debra belum juga ditemukan. Hanya sebuah borgol di tempat parkir yang digunakan oleh Ted dalam melakukan tindakan kriminalnya. Karen Ellen Campbell, 23 tahun, 12 Januari 1974. Ted menculiknya dari sebuah hotel di Colorado ketika sedang berlibur bersama dengan tunangannya dan 2 orang anaknya.
36 hari setelah menghilang, mayatnya baru ditemukan tergeletak di tumpukan salju tidak jauh dari hotel tempatnya menghilang. Ketika ditemukan, ia dalam kondisi cukup mengenaskan. Ada bekas penganiayaan, pemerkosaan, dan memar akibat kekerasan seksual. Julie Cunningham, 26 tahun, 1 Maret 1975. Sama seperti korban yang lainnya, Julie tidak juga ditemukan hingga saat ini. Berdasarkan keterangan ibunya yang sempat menelpon sebelum kejadian tragis pembunuhan itu terjadi, Julie sedang menuju ke sebuah kedai kopi untuk menemui seorang teman. Dennis Lynn Oliverson, 25 tahun, 6 April 1975. Suami Dennis sempat mengira ia sedang ada di rumah orang tuanya untuk berkunjung, namun ternyata ia tidak pernah datang. Dennis diculik oleh Ted ketika sedang berjalan dalam perjalanan ke rumah orang tuanya dengan menggunakan sepeda. Mayatnya kemudian dibuang ke sungai setelah dibunuh dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Lynette Dawn Kelfer, 12 tahun, 6 Mei 1975. Lynette adalah salah satu gadis yang menjadi korban termuda dari Ted Bundy. Ia diculik dari sekolahnya di Alameda Junior High School di Pocatello, Idaho. Ted mengaku membuang mayat korbannya di sungai Snake, tapi polisi tidak pernah menemukan mayatnya hingga saat ini. Susan Curtis, 15 tahun, 28 Juni 1975. Susan Curtis dilaporkan hilang. Ia diakui diculik oleh Ted ketika sedang berada di sebuah konferensi kepemudaan di Brigham Young University. Mayatnya disebut dikuburkan, namun hingga saat ini belum juga ditemukan. Korban dari asrama Chi Omega, Florida State University, 15 Januari 1978. Yang pertama ada Margaret Elizabeth, Lisa Levy, Karen Chandler, dan Kathy Kleiner. Para mahasiswi korban kekejaman Ted Bundy yang berada di asrama wanita Chi Omega, Florida State University. Margaret dan Lisa tewas secara mengenaskan, sedangkan Karen dan Kathy berhasil selamat lalu kemudian bersaksi di persidangan. Kemungkinan korban lainnya. Pada tanggal 31 Agustus 1961, Ted Bundy baru berusia 15 tahun. Saat itu, ia tinggal bersama dengan pamannya yang adalah seorang guru musik. Salah seorang murid dari pamannya adalah Anne Mary Burr, tinggal tidak jauh dari sana. Anne Mary Burr yang baru berumur 8 tahun menghilang tanpa jejak. Ayah dan ibunya mencarinya kemanapun tapi tidak dapat menemukannya. Mereka melaporkan polisi, namun sampai 58 tahun kemudian, Anne Mary belum juga ditemukan. Keluarga Mary mencurigai Ted karena mereka saling mengenal, tapi Ted menyangkal keterlibatannya dalam hilangnya Anne Mary. Lisa Ewick dan Lonnie Ree. Lisa Ewick dan Lonnie Ree, keduanya berusia 20 tahun dan berprofesi sebagai pramugari. Mereka dipukul dengan menggunakan kayu di apartemennya dekat dengan asrama Chi Omega pada 23 Juni 1966. Lisa masih hidup dan mengalami trauma serta amnesia, sementara Lonnie meninggal dunia. Ted tidak mengakui keterlibatannya dalam kasus ini. Dua orang mahasiswi yang sama-sama berusia 19 tahun sedang berlibur namun ditemukan tewas pada 30 Mei 1969. Berdasarkan wawancara psikologi forensik dengan Ted Bundy, ia menyatakan korban pertamanya adalah dua orang wanita dengan lokasi yang serupa dengan meninggalnya Susan Margaret Davis dan Elizabeth Perry, meskipun belum ada bukti yang kuat hingga saat ini. Kasus orang hilang dan juga pembunuhan lain yang diduga dilakukan oleh Ted Bundy, namun belum terbukti. Yang pertama ada Rita Patricia Curran, guru SD 24 tahun, Joyce Lee Peggy, mahasiswi 21 tahun, Rita Lorraine Jolie, pelajar 17 tahun, Catherine Mary, pelajar 14 tahun, Nancy Perry Braid, karyawan 23 tahun, Sally K. Robertson, karyawan 24 tahun, Melanie Suzanne, pelajar 18 tahun, dan Sandra Jane Weaver, mahasiswi 19 tahun. Menyimpan piala pembunuhan. Selain melakukan tindakan kekerasan seksual dan juga pembunuhan terhadap para korbannya, Ted Bundy mengakui bahwa ia juga melakukan hubungan seksual dengan mayat para korbannya atau yang biasa dikenal dengan gangguan psikologis nekrofilia. Ted Bundy juga menyampaikan bahwa ia memutilasi dan menyimpan kurang lebih 12 kepala dari para korbannya. Ia bahkan mendandani kepala para korbannya dan sesekali mengajak mereka bicara, sampai akhirnya kepala yang ia kumpulkan itu perlahan membusuk dan ia singkirkan dari apartemennya. Itulah sebabnya dalam proses pencarian para korbannya hanya beberapa bagian tubuh
yang biasanya ditemukan, karena ia sering kali melakukan mutilasi terhadap para korbannya dan membuang mayat mereka di berbagai tempat yang berbeda. Kita akan masuk ke analisa psikologis Ted Bundy. Ted Bundy menjalani berbagai interview baik dengan pihak penyidik di kepolisian, jurnalis, dan juga beberapa pemeriksa kejiwaan. Seorang psikiater, Dorothy O'Donnell Lewis, yang berasal dari Universitas New York yang memeriksanya, menyatakan bahwa Ted memiliki kecenderungan bipolar atau gangguan kepribadian yang ditandai dengan perubahan kadar emosi yang sangat drastis. Ia bisa merasakan sensasi sangat senang atau mania dan juga sangat sedih atau depresif yang berubah-ubah dalam waktu yang cepat. Selain itu, Ted juga memiliki kecenderungan dissociative identity disorder atau DID, atau yang biasa dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda atau adanya 2 sampai lebih kepribadian yang memiliki identitas yang berbeda dalam diri seseorang. Hal ini didapatkan dari keterangan keluarga dan kesaksian dari petugas penjara yang menyebutkan bahwa Ted bisa menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam beberapa waktu yang berbeda. Selain 2 kecenderungan di atas, terdapat juga pendapat bahwa Ted memiliki ciri dari Narcissistic Personality Disorder atau NPD dan Antisocial Personality Disorder atau ASPD. Cirinya adalah ia memiliki banyak pesona di luar, cenderung manipulatif, dan bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain dengan berbagai tipu muslihat yang dimilikinya. Namun, dalam perjalanannya, Ted Bundy dinyatakan sadar dan waras dalam melakukan berbagai tindakan kriminal dan tetap dijatuhi hukuman mati. Berdasarkan salah satu buku tentang Ted Bundy karangan Al Kersley yang berjudul Violent Mind, The 1976 Psychological Assessment of Ted Bundy, terungkap bahwa Ted Bundy adalah pribadi yang mudah diajak bicara, namun mudah berbohong, melanggar aturan, dan bisa dengan mudah mengubah kepribadiannya layaknya bunglon. Dari wawancara penulis dengan Ted selama 20 jam, ia juga menemukan bahwa Ted menunjukkan pesona dan keramahan untuk menyembunyikan kecemasan dan amarahnya. Studi dari profil Ted Bundy inilah yang kemudian memunculkan pemodelan adaptif, bagaimana seorang pada akhirnya memutuskan untuk bertindak agresif sampai kepada membunuh orang lain, atau dengan kata lain bagaimana sebenarnya perilaku menyesuaikan diri dari proses psikologis yang membuat para monster atau serial killer ini tercipta. Proses psikologis terciptanya para monster. Tematik Apperception Test atau TAT adalah sebuah tes grafis dalam psikologi yang digunakan oleh Al Kersley dalam mengungkap isi kepala dari Ted Bundy. Tes ini mengungkap apa saja yang ada dalam pikiran bawah sadar klien melalui gambar-gambar ambigu. Menurut Al Kersley, berdasarkan studinya tentang profil Ted Bundy, seorang yang berulang kali melakukan tindakan pembunuhan namun terlihat seperti orang normal, mengalami setidaknya 3 jenis evolusi pemikiran dan perlakuan, yaitu yang pertama, fantasi. Seseorang membayangkan suatu skenario yang bisa membuatnya nyaman sebagai bentuk dari hiburan diri. Dalam kasus ini, Ted Bundy pada awalnya membangkitkan sisi gelapnya dengan cara membayangkan tentang fantasi pemerkosaan dan pembunuhan. Ketika kecil ia merasa dibuang, hidup dalam kebohongan tentang orang tuanya. Bahkan berdasarkan kesaksiannya sendiri, ketika kecil ia senang dengan kriminal dan pornografi. Yang kedua, disosiasi. Tindakan menghindari atau mengabaikan sebuah perasaan maupun ingatan yang tidak menyenangkan ataupun menyakitkan. Ketika identitas asli seseorang terasa lemah dan kurang menyenangkan, ia lalu membuat sebuah identitas alternatif, dan Ted Bundy mengembangkan dirinya yang lain, yang lebih kuat, lalu ia mengembangkannya berdasarkan fantasi yang telah ada sebelumnya. Yang berikutnya, kompartementalisasi. Mekanisme pikiran bawah sadar yang terbentuk untuk mengatasi kecemasan atau konflik dan kepercayaan yang saling berlawanan. Dalam tahap ini, ketika Ted Bundy mengalami self-konflik dengan dirinya sendiri tentang apa yang dibayangkan adalah sesuatu yang buruk dan tidak patut dilakukan, atau malah menyerah pada tekanan diri untuk melakukan tindakan buruk tersebut, sayangnya Ted Bundy menyerah pada sisi gelapnya tersebut. Dissociative Identity Disorder atau DID. Seperti dalam kasus Ted Bundy, walaupun kemudian dinyatakan waras dan sehat secara mental, banyak
dari pembunuh berantai yang juga didiagnosis menderita dissociative identity disorder atau DID, atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah awam kepribadian ganda. Dissociative Identity Disorder atau DID atau gangguan identitas disosiatif adalah sebuah gangguan jiwa yang ditandai oleh munculnya dua atau lebih kepribadian dalam satu tubuh yang berbeda. Biasanya ditandai dengan beberapa gejala seperti yang pertama, depersonalisasi, merasa dirinya tidak terhubung dengan tubuhnya sendiri, seperti melihat dan mengamati dirinya dalam sebuah film atau jadi orang ketiga dalam tubuhnya sendiri. Yang kedua, derealisasi, perasaan di mana seisi dunia dan kejadian di dalamnya merupakan hal yang tidak nyata atau hanya bayangan saja. Yang ketiga, amnesia dan distorsi waktu, melupakan beberapa hal yang baru saja dilakukan, pengalaman hilang sejenak dari diri sendiri. Dan yang keempat adalah kebingungan identitas, perasaan di mana sering muncul konflik internal di dalam dirinya. Ada beberapa nilai dan perilaku yang sebenarnya bertolak belakang, namun tetap dilakukan. Beberapa psikolog meyakini bahwa gangguan ini disebabkan oleh trauma atau luka psikologis ketika seseorang ada dalam tahap perkembangannya. Sebagai contoh, mengalami pelecehan fisik, verbal, maupun seksual, pengalaman traumatik perang, bencana alam, serta ada juga faktor genetik atau riwayat penyakit jiwa yang berperan sebagai pemicu gangguan ini. Karena menurut penelitian, ada beberapa orang yang memang memiliki bawaan untuk memisahkan kepribadiannya dengan lebih mudah dibandingkan dengan orang lain. Disosiatif dalam psikologi pada awalnya merupakan sebuah coping mechanism atau strategi penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindar dari berbagai tekanan. Rasa sakit fisik serta emosional atau cara melepaskan diri dari situasi stres dan kenangan traumatik. Disosiatif dilakukan dengan cara memutuskan hubungan antara dirinya dengan dunia luar atau menjauhkan diri dari kesadaran tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Yang jadi masalah adalah disosiatif seringkali memunculkan kepribadian baru yang kompleks dan berbeda dari diri kita yang sebelumnya. Alter ego dalam dissociative identity. Lalu apa perbedaan antara DID dengan kita yang beradaptasi dengan situasi yang ada? Apakah kita termasuk orang dengan kepribadian ganda? Pada dasarnya kita semua memang memiliki topeng sosial atau personality yang beragam sesuai dengan tuntutan lingkungan yang ada. Kita bisa berubah sangat tergantung pada konteks pembicaraan, dalam situasi bagaimana atau dengan siapa kita berbicara. Tapi hal tersebut masih dalam kondisi kesadaran yang baik. Kita menyadari dan mengingat dengan baik apa yang kita lakukan. Berikut ini adalah beberapa alter ego atau kepribadian kompleks yang sering muncul pada dissociative identity disorder, DID, berdasarkan trauma dan dissociation. Yang pertama, the host, bagian dari diri seseorang yang merupakan tuan rumah atau kepribadian asli, memiliki waktu eksklusif dan juga kontrol besar dalam memutuskan beberapa perilaku sehari-hari. Yang kedua adalah child alter, bagian dari kepribadian yang berusia lebih muda atau bagian kekanak-kanakannya. Biasanya disinilah ingatan akan tindakan kekerasan, pelecehan itu terjadi. Jika dijelaskan melalui teori psikoanalisa, pada tahap ini seseorang sedang mengalami regresi atau mundur dari masa perkembangannya yang seharusnya. Yang ketiga adalah helper atau protector, alter yang bersifat melindungi, bersifat defensif hingga agresif ketika diperhadapkan kepada situasi yang dirasakan mengancam. Biasanya kepribadian ini dibentuk lebih kuat, baik secara fisik maupun mental. Yang keempat adalah persecutor personality, kebalikan dari protector. Persekutor adalah kepribadian yang sebenarnya ingin melindungi tapi dengan cara memberikan hukuman. Kepribadian ini berhubungan dengan perilaku berbahaya seperti self-harm, bunuh diri, obat terlarang, dan lainnya. Yang kelima adalah animal alter, bagian diri yang seperti menirukan tingkah laku binatang buas untuk melindungi atau mengekspresikan emosional. Alter ini sering muncul ketika seseorang sedang bermanifestasi dalam kasus kesurupan massal atau pengusiran roh jahat. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah demonic alter, perilaku menyerupai makhluk jahat sejenis iblis, hantu atau roh jahat yang terbentuk dari sisi buruk atau pengalaman tidak menyenangkan yang biasanya bertujuan untuk melakukan balas dendam dan pembalasan kepada para penyiksanya. Sekian kisah dari Ted Bundy dari sudut pandang profil psikologis, dan selanjutnya saya akan membacakan kisah John Wayne Gacy
si badut pembawa kematian. So, see you next time.